Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggora Desti. Saya dari Farmasi tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dalam sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal atau mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Aktivitas dasar sistem pencernaan. Yang pertama, menelan atau ingesti. Makanan yang harus dimasukkan ke rongga mulut sebelum dapat ditindaklanjuti. Ini adalah proses aktif dan sukarela yang disebut menelan. Rongga mulut memungkinkan makanan masuk ke saluran pencernaan, saluran, dan terjadi pengunyahan. Yang kedua, digesti atau pencernaan makanan. Yang ketiga, proses penguraian makanan secara kimiawi dan mekanisme. Contoh pencernaan mekanis adalah pencampuran makanan di mulut oleh lidah, pengadukan makanan di lambung, dan segmentasi di usus kecil. Dalam pencernaan kimia, reaksi katabolik memecah protein, lipid, dan molekul karbohidrat besar yang telah kita makan menjadi molekul yang lebih kecil untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Yang keempat, sekresi enzim dan cairan pencernaan yang disekresi oleh saluran pencernaan dan fungsinya organ aksesori memfasilitasi pencernaan kimiawi. Yang kelima, peristaltik. Kontraksi dan relaksasi otot-otot dinding secara bergantian, struktur tubular di mana makanan bergerak di sepanjang saluran pencernaan. Gerakan peristaltik melibatkan otot-otot yang ada di kerongkongan, lambung, serta usus halus dan usus besar untuk mendorong partikel makanan menuju anus. Yang keenam, penyerapan atau absorpsi. Absorpsi adalah transportasi produk akhir yang dicerna dari lumen atau saluran pencernaan ke darah dan getah bening atau limfatik untuk didistribusikan ke sel-sel tubuh agar terjadi penyerapan makanan. Karena harus terlebih dahulu memasuk sel mukosa melalui proses transport aktif atau pasif. Yang ketujuh, eliminasi atau defekasi. Buang air besar adalah pembuangan residu yang tidak dapat dicerna dari saluran pencernaan melalui rektum dan anus dalam bentuk feses. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, berturut-turut dimulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Yang pertama, pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorius di hidung dan lebih rumit, terdiri dari berbagai macam bau. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan atau incisipus dan dikunyah oleh gigi belakang atau molar geraham menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisozim, yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Ini bagian-bagian dalam dari mulut. Struktur gigi. Gigi memiliki fungsi memotong, mengonyak, dan menggilingi makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Sedangkan lidah memiliki
Peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Ketiga, kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mukus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan atau paring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Paring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Yang ketiga, esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut paring. Pada paring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Yang keempat, lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik, di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang sangat penting. Yang pertama, bagian atas atau kardia. Yang kedua, bagian tengah atau fundus. Dan yang ketiga, bawah atau pilarus. Struktur lambung. Yang pertama, lambung peritoneal yang merupakan lapisan serosa. Yang kedua, lapisan otot, terdiri dari lapisan longitudinal yang bersambung dengan esofagus. Kemudian lapisan sirkuler yang paling tebal dan terletak di pilorik membentuk sphincter. Terus lapisan oblik yang terdapat pada bagian fundus dan berjalan mulai dari oripisum kardiak membelok ke bawah melalui kurvatur minor. Yang ketiga, lapisan submukosa terdiri dari jaringan areolar yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfe. Keempat, lapisan mukosa berbentuk rugai atau kerutan dilapisi epitelium silindris yang mensekresi mukus. Lambung juga terdapat pencernaan kimiawi di mana makanan dapat dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Yang pertama, pepsin, enzim yang fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton dan proteasa. Yang kedua, renin, enzim untuk mengumpulkan protein susu lalu dicerna oleh pepsin. Yang ketiga, asam klorida, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat, lipase gastrik, suatu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui sistem pencernaan lambung, perlahan-lahan meneruskan kim atau makanan yang sudah halus ke dalam usus halus dengan gerakan peristaltik. Yang kelima, usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, eripsin, disakarase, dan lipase. Terus yang kedua, jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut pili. Fungsi utama pili adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi
terdapat di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum ini. Seperti jejunum khusus, ujung juga memiliki pili. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian yang lain, sisa kim yang berupa limbah. Yang keenam, usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi atau dikeluarkan. Usus besar terdapat bagian yaitu sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terdapat penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan molekul kanalis analis ke usus dengan gerakan peristaltik. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Yang pertama, usus buntu atau cecum. Usus buntu atau cecum atau bahasa Latin caecus buta dalam istilah anatomi adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Organ ini ditemukan pada mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Sebagian besar herbivora memiliki cecum yang besar, sedangkan karnivora eksklusif memiliki cecum yang kecil, yang sebagian atau seluruhnya digantikan oleh umba cacing. Yang kedua, rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Yang ketujuh, anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus. 8. Hati. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Dia juga memproduksi bile, yang penting dalam pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasanya dimulai dalam hepat atau hepatik dari kata Yunani untuk hati atau hepar. 9. Kandung empedu. Kandung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya.
Organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak dan berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. 10. Pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas menghasilkan hormon. Pankreas ini melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim proteolitik memecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh dan dilepaskan dalam bentuk inaktif. Enzim ini hanya akan aktif jika telah mencapai saluran pencernaan. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.